Itu saya persilakan Sekjen Kemendagri Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro MSI untuk memberikan pemaparannya. Waktu yang saya berikan sama Pak 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Enggak dijawab, cakep. Oh cakep. Ulang-ulang. Pak, lagi konsen Pak, saya ngeliatin durasi. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Cakep. Salam saya belum dijawab kuat, saya ulang sekali lagi. Wih, udah siap. Belajar dari KPK ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga tak bosan karena saya tampil dah 3 kali ini. Tadi pertama, terus konferensi pers ini sekarang. Rekan-rekan, saya akan ambil waktu di bawah 10 menit saja. Acara kita hari ini adalah pencegahan, jadi 3 trisula KPK kita di pencegahannya di hari ini. Bagaimana kita ketahui bersama, Bapak Presiden telah menjelaskan dan kita paham semua dampak luar biasa dari kejahatan korupsi ini. Nah, hari ini adalah tema kita soal pencegahannya. Kemudian tadi sudah dijelaskan Pak Firly bahwa berapa banyak kasus yang ditangani KPK dan kemudian terjadi di daerah lumayan besar, lebih 50%, 52% tadi. Kepala daerah saja ada lebih kurang 137 kasus. Saya punya materi dengan siapa ya? Enggak ada ya? Oh, enggak apa-apa, enggak ada. Ya, 137 kasus, kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, data yang sudah ada. Dan kemudian dari sekian area rawan korupsi itu, pengadaan barang dan jasa yang hari ini kita bahas memberikan porsi yang besar, pengadaan barang dan jasa. Bukan berarti yang lain nggak ada, tapi ini adalah yang paling rawan dari 10 hal-hal yang rawan lainnya. Nah, konsepsi pengadaan barang dan jasa kita itu maksudnya adalah untuk agar mendapatkan hasil yang tepat. Jadi kalau lelang yang mendapatkan hasil lelang yang tepat, ya kan? Dari setiap rupiah yang dianggarkan, dari setiap rupiah yang dibelanjakan, ya kan? Nah, termasuk harganya. Tadi saya bicara dengan Pak Sultan. Pak Sultan bilang, Pak, kalau kita membuat harga itu tuh, jangan-jangan di harga itu sudah ada markupnya, misalnya gitu. Jadi ini soal moral hazard tadi yang sudah dijelaskan di depan. Nah, permasalahan umum dalam pengadaan barang dan jasa, ini kawan-kawan sudah paham semua, kita hanya mengulang saja. Yang pertama itu markup harga. Ya. Yang kedua, suap menyuap. Jadi pengendali lelang itu masih bermain di belakang, ya kan? Kemudian spek yang disusun tanpa terlihat menguntungkan pihak tertentu. Lalu kekurangan volume pekerjaan. Dan yang kelima, tidak termanfaatkannya barang hasil pengadaan. Kawan-kawan, memang mungkin sebuah pekerjaan outputnya 100%, tapi kalau manfaatnya tidak ada, ya nilainya tetap 0. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu dampaknya adalah rendahnya kualitas barang jasa yang dihasilkan. Faktor penyebab, Kompas mengatakan 73%, ya kan, 73% menyebutkan mencukupi kebutuhan gaya hidup. Nah, itu gaya hidup itu yang sekarang lagi viral itu. 73%. Jadi yang ditekan itu cuma 13%. Ini survei. Jadi artinya kalau misalnya yang 73% itu bisa kita rem, luar biasa nih pengurangannya. Kan kadang-kadang banyak bilang, wah gua ditekan atasan, ya kan cuma 13% kok hasil survei. Gitu. Tapi ada juga emang nafsu pribadi, ini survei Kompas nih.
Seperti itu. Nah, ternyata sistem membuat korupsi di pengadaan barang dan jasa masih terjadi. Biaya politik yang tinggi, rekrutmen ASN dengan imbalan. Maka tadi pesan Pak Menteri Dalam Negeri, hentikan jual beli jabatan. Sistem layanan dan keuangan, integritas dan budaya. 3 hal ini. Jadi ini adalah kewajiban kita untuk mengatasinya. Waktu saya menjadi rektor IPDN, Pak Gomawan salah satu mahasiswa waktu itu, dan dia menulis disertasinya, pengaruh pemilihan kepala daerah langsung terhadap korupsi kepala daerah di Indonesia. Itu judul disertasinya. Kesimpulannya seperti itu, kualitas pilkada langsung menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap korupsi kepala daerah. Semakin baik proses pilkada langsung berjalan, potensi korupsi semakin kecil. Semakin baik proses pilkada langsung berjalan, potensi korupsi semakin kecil. Jadi respondennya adalah para pejabat kepala daerah yang dalam penjara. Ya, ini waktu penelitiannya. Ya, jadi respondennya itu menemui para kepala daerah, para gubernur, bupati, wali kota yang dalam penjara. Ditanya dia, kenapa kau ambil uangnya? Seperti itu jawabannya. Itu. Biaya yang dikeluarkan, berbagai-bagai sebab itu. Nah, jadi ini adalah persoalan mendasar yang harus kita cegah. Tadi ada 3, Trisula, Jatuh, dan cegah. Hari ini cegah. Nah, upaya ke depan melakukan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Kawan-kawan kita dukung bersama SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya ada informasi tentang perencanaan bangun daerah, tentang informasi keuangan daerah. Maka dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tadi, SIPD, yang hari ini bernama SIPD Republik Indonesia, karena akan menghubungkan semua daerah dengan kementerian-kementerian lembaga. Maka hari ini kalau ada perubahan APBD, itu jejak digitalnya terekam di sistem itu. Misalnya sudah ada rencana membangun A, lalu berubah. Nah, itu yang merubah siapa? Ada di situ. Sama ada ketua komisi di DPRD, akan tertulis yang merekam dia, yang mana dia. Dan siapa operatornya terekam. Jadi nanti akan mudah sekali untuk melihat siapa sebenarnya yang melakukan tindakan kecurangan itu dari mulai perencanaan APBD. Nah, saya yakin percaya Sekda mendukung semua program ini, karena untuk tidak memusingkan kepala Pak Sekda. Karena Pak Sekda sebagai panitia anggaran kan ditekan dari kiri kanan. Ya, kita menyaksikan hari ini rekan-rekan kita misalnya agak pusing di Jawa Timur misalnya. Ya, tadi Pak Firly sudah bilang pokir. Pokok-pokok pikiran itu harus melahirkan program. Program itulah yang nantinya menjadi kegiatan, yang kegiatannya ada di SKPD. Seperti itu. Silakan. Nah, tetapi kan kadang-kadang pertemuan antara strategi pencapaian pembangunan yang ada di pemerintah daerah yang berbasis kebutuhan rakyat, itu akan berhadapan dengan kepentingan DPRD yang berbasis konstituen. Itu belum tahu sama loh. Maka DPRD tertentu akan memperjuangkan konstituennya, padahal daftar kebutuhan sesuai dengan prioritas pembangunan ada di Bapeda. Oleh karena itu Bapeda sendiri dan Sekda selaku ketua panitia anggaran harus berbasis mempunyai peta politik untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan rakyat di lapangan. Seperti itu. Karena itu kami juga selalu mencermati pokir. Ada daerah yang alokasi anggaran untuk menampung aspirasi DPRD itu mencapai 5%. Tapi ada yang di atas 10%. Saya kira seperti itu. Ini memang saya sangat menyadari berat sekali tugas Sekda sebagai ketua panitia anggaran. Begitu pula Bapeda dan Kepala Badan Keuangan. Seberat-berat mata kami memandang, lebih berat bahu Bapak memikulnya. Tapi karena sudah ada bagi tugas, Bapak Sekda ya Sekda, pikullah itu. Seperti itu. Yang kedua, yang pertama kita lakukan digitalisasi supaya kita lebih aman. Yang kedua, melakukan pemetaan potensi terjadinya korupsi. Ya, dipetakan dan cegah. Ketiga, membenahi manajemen ASN. Ini Sekda kan kalau eselon 4, eselon 3, itu kan berbasis asesmen. Nah, asesmen itu kan daftarnya di tangan Pak Sekda. Nah, di situ Pak Sekda menentukan kualitas ASN dalam promosi.
Nanti kalau dari eselon 2 bidding. Nah, jangan sampai di sini, maaf cakap, yang itu tadi, untuk dapat jabatan bayar. Nah, kalau udah dapat jabatan bayar, jadi pula kepala UKPBJ. Udah gua main bayar berapa tanya, kira-kira seperti itu. Maka pesan Pak Menteri satu saja tentang manajemen ASN di pidato saya tadi pagi. Tolong jual beli jabatan nol. Itu pesan Pak Menteri, hanya satu. Waktu tersisa 1 menit. Ya, baik. Kemudian menciptakan sistem yang lebih baik. Nah, itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini sebagai tambahan dari apa yang disampaikan Pak Menteri pada pidato tadi pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa Pak sebetulnya, langsung ditutup, tapi terima kasih banyak Pak untuk pemaparan dari Kemendagri.